Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Laila Adi Kumalasari. NIM-nya 857746337. Ini adalah mata kuliah pembelajaran matematika di SD Universitas Terbuka tahun 2022. Untuk pembimbingnya itu atau tutornya itu adalah Nur Sidik, SPD MPD. Pada pembahasan kali ini itu kita akan membahas atau belajar bersama modul 4 tentang bilangan rasional dan desimal. Untuk kegiatan belajar 1 itu kita akan belajar tentang bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional atau biasa kita kenal dengan bilangan pecahan, yaitu suatu lambang yang memuat pasangan berurutan bilangan-bilangan bulat P dan Q, dan Q itu tidak sama dengan 0. Ditulis dengan P per Q untuk menyatakan nilai X yang memenuhi hubungan P dibagi Q sama dengan X. Contoh, 9 dibagi 5 itu sama dengan 9 per 5. Contoh yang kedua, 6 dibagi 4 itu sama dengan 6 per 4. Terus yang selanjutnya kita akan belajar tentang definisi pecahan senilai. Pecahan P per Q sama dengan pecahan R per S. Ditulis P per Q sama dengan R per S jika PS sama dengan QR. Contoh, 2 per 3 sama dengan 4 per 6. Karena 2 kali 6 itu sama dengan 4 kali 3, yaitu 12. Contoh yang kedua, 4 per 7 tidak sama dengan 6 per 14. Karena apa? Karena 4 kali 14 itu tidak sama dengan 6 kali 7 atau 54 tidak sama dengan 42. Selanjutnya, definisi pecahan sederhana. Apa itu pecahan sederhana? Pecahan P per Q disebut pecahan sederhana jika faktor persekutuan terbesar atau FPB dari P dan Q sama dengan 1. Contoh, 4 per 7 merupakan pecahan sederhana karena FPB dari 4 dan 7 itu adalah 1. Yang kedua, 6 per 18 itu bukan pecahan sederhana karena FPB dari 6 dan 18 itu adalah 3. Selanjutnya, operasi penjumlahan bilangan rasional. Untuk penjumlahan bilangan rasional itu ada rumusnya, yaitu P per Q ditambah R per S sama dengan PS ditambah QR per QS. Contoh, 2 per 4 ditambah 3 per 5 sama dengan 2 kali 5 ditambah 3 kali 4 per 4 kali 5. Jadi sama dengan 10 ditambah 12 per 45 sama dengan 22 per 45. Contoh yang kedua, 3 per 5 ditambah 5 per 8 sama dengan 3 kali 8 ditambah 5 kali 5 per 5 per 8 kali 8 sama dengan 24 ditambah 25 per 40. Jadi hasilnya adalah 49 per 40. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang operasi pengurangan bilangan rasional. Rumusnya P per Q dikurangi R per S sama dengan P kali S dikurangi QR per QS. Contoh,
4/2 dikurangi 1/3 sama dengan 4 kali 3 dikurangi 1 kali 2 per 2 kali 3 sama dengan 12 dikurangi 2 per 6. Jadi hasilnya adalah 10/6. Selanjutnya, operasi perkalian bilangan rasional. Rumusnya P per Q kali R per S sama dengan P kali R per Q kali S. Contoh, 6/3 kali 4/2 sama dengan 6 kali 4 per 3 kali 2 sama dengan 24/6. Contoh yang kedua, 3/4 kali 2/3 sama dengan 3 kali 2 per 4 kali 3 sama dengan 6/12. Selanjutnya adalah operasi pembagian bilangan rasional. Rumusnya P per Q dibagi R per S itu sama dengan P kali S per Q kali R. Contoh, 2/4 dibagi 3/7 sama dengan 2 kali 7 per 3 kali 4 sama dengan 14/12. Yang selanjutnya adalah kegiatan belajar 2. Kita akan belajar tentang kesulitan-kesulitan siswa, di mana siswa itu kurang tahu dari makna lipatan. Makna lipatan 1/2, 2/3, dan 3/4. Yang pertama itu adalah makna lipatan dari 1/2. Itu jika satu lipatan dari dua lipatan yang sama. Nah, kita lihat gambarnya. Di situ ada satu lipatan warna oranye dan yang satu adalah putih, dan di situ kalau kita gabungkan itu adalah kita satukan itu ada dua kotak. Itu adalah satu kotak yang kita bagi dua sama besar. Satu kita beri warna oranye dan satu kita beri warna putih. Nah, itu warna oranye itu berarti bernilai 1/2. Dan contoh yang kedua itu adalah jika 2/3. Itu 2 lipatan dari 3 lipatan. Jadi ada 3 lipatan, kemudian kita beri warna oranye itu ada 2 lipatan, maka warna oranye itu memiliki makna 2/3. Yang contoh yang ketiga itu adalah nilai dari 3/4. Jadi ada 3 lipatan warna oranye, dari 4 lipatan ya kita hitung itu semuanya ada 4 lipatan, kemudian kita beri warna oranye 3, sisanya adalah 1 berwarna putih, maka warna oranye itu bernilai 3/4. Terus untuk kesulitan yang selanjutnya itu adalah mencari hasil pembagian dari 1 dibagi 1/2 dan 1 dibagi 1/3. Contoh untuk menjelaskan 1 dibagi 1/2 itu adalah kita lihat gambarnya kembali. Itu ada satu bagian yang atas dan ada nilai 1/2 itu di bawahnya angka 1. Itu adalah nilai yang warna oranye itu ada 2 kotak yang masing-masing kotak itu bernilai 1/2. Oleh karena itu pada gambar itu menunjukkan bahwa 1 dibagi 1/2. Untuk yang selanjutnya adalah 1 dibagi 1/3. Kita lihat gambarnya kembali. Itu ada satu bagian penuh dan kita bagi 1/3. Berarti kita bagi menjadi 3 bagian. Yang berwarna oranye itu ada 3 kotak. Yang masing-masing kotak itu adalah bernilai 1/3. Yang selanjutnya itu adalah kita akan menjelaskan tentang 2 dibagi 2/3. Itu untuk yang gambar pertama, itu ada kotak yang utuh yang bernilai 1. Kemudian kita bagi agar nilainya adalah 2/3. Itu adalah warna oranye.
warna oranye itu menunjukkan 2/3 dan sisanya 1/3 itu warna abu-abu. Terus karena kita menjelaskan 2, berarti kita harus menyediakan 2 kotak. Yang di bawahnya itu ada 1 bagian lagi, itu dibagi menjadi 2/3 lagi. Dan yang kita warnai adalah itu warna pink 2 kotak dan sisanya adalah warna abu-abu. Kemudian kita lihat tanda panah di situ, itu ada warna oranye kita jadikan 1, masing-masing kotak itu 1/3, ada 2 warna oranye, jadi 2/3. Untuk yang gambar kedua itu adalah 1/3 sama, dan warnanya adalah pink, kita gabungkan menjadi 1, itu ada 2 bagian warna pink, terus sisanya itu adalah warna abu-abu, ada 2 juga. Maka kita lihat gambarnya itu ada 3 kotak yang masing-masing bernilai 2/3. Jadi 2 dibagi 2/3 itu sama dengan 3. Itu cara mencari hasil pembagian dari 2/3 dibagi 2/3. Terus selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal itu adalah lambang bilangan rasional dalam bentuk notasi desimal. Contoh pecahan desimal, 2/10 itu sama dengan 0,2. Terus pecahan desimal 12/100 itu sama dengan 0,12. Contoh soal, tentukan pecahan desimal dari pecahan 2/5. Jawabnya, 2/5 itu sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya, karena di situ adalah penyebutnya 5, maka kita kalikan 2 agar per 10. Jadi untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. Jadi 2/5 itu sama dengan 2 kali 2 per 5 kali 2, sama dengan 4/10. Jadi pecahan desimalnya itu hasilnya adalah 0,4. Notasi ilmiah baku. Notasi ilmiah baku itu terdiri dari suatu bilangan B dan perpangkatan dari 10 dan dinyatakan B kali 10 pangkat N. B bilangan bulat positif dengan 1 kurang dari sama dengan B kurang dari 10. Contoh soal, nyatakan notasi ilmiah baku dari bilangan berikut. Contohnya adalah bilangan 5. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita bahas. 5 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 0. Terus selanjutnya adalah pembulatan bilangan. Ya, pembulatan bilangan itu memiliki trik sendiri dalam kita membulatkan bilangan. Tentukan letak pendekatan yang kita inginkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah jika angka di sebelah kanan, letak pendekatan adalah kurang dari 5, maka semua bilangan di sebelah kanan dibuang. Untuk yang kedua, jika angka di sebelah kanan letak pendekatan adalah 5 atau lebih dari 5, maka tambahkan 1 angka letak pendekatan dan semua bilangan di sebelah kanan dibuang. Contoh soal, bulatkan bilangan 235,75 kesatuan terdekat. Penyelesaiannya, kita lihat 235,75. Kita lihat di belakang koma itu ada angka 7 dan 5. Itu berarti kita menggunakan trik yang kedua dengan cara kita tambahkan 1 angka letak pendekatan, kemudian semua bilangan di sebelah kanan dibuang. Jadi angka 7 dan 5 kita dekatkan ke angka 5, 235, kita gabungkan, kita tambahkan angka 1. Jadi angka 75 itu berubah menjadi angka 1. Kita tambahkan pada 235 menjadi 236. Dan angka 75-nya itu dibuang. Ya, begitu presentasi dari saya, dan jika ada
kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.